Kalau Dwi sendiri sih, apa yang paling Dwi ambil sebagai teladan dari Rasul? Teladan dari Rasulullah. Jadi gini, dulu pernah teringat dari guru juga, guru-guru kita nyampaikan gini. Jadi ketika ada kajian gitu kan, jadi jamaah semua gitu kan. Kalau guru kita itu kan, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit makannya, banyak ibadahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit tidurnya, banyak ibadahnya. Tapi kalau kita umatnya sedikit sedikit makan, sedikit sedikit tidur, sama-sama sedikit, tapi maknanya dalam gitu. Beda kalau Beda. dari sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Ini dari guru pertama. Jadi beda. kok dipikir susah juga ini niru Rasulullah gitu. Kita lihat juga karena kita kan bukan dari anak pesantren misalnya kan, yang pakaiannya kaos lah, celananya segala macam yang tidak mencerminkan keislamiah gitu istilahnya kan. Jadi ada juga guru kita mengatakan ketika kita ingin meniru Rasulullah, meneladani Rasulullah, seluruh aspek kehidupan harus dicontoh. Pakaiannya, pakai sorban Rasulullah kan, pakai baju kesukaan putih segala macam. Jadi bagaimana dengan kita ini? Gitu kan. Ternyata ada yang paling mudah. Apa tuh? Ada yang paling mudah. Apa? Ada. Ya apa yang paling mudah? Yang paling mudah untuk meneladani Rasulullah adalah menyebut nama Rasulullah. Bersolawat. Bersolawat ketika namanya disebut ya? Iya, bersolawat. Ketika disebut atau menyebutkan solawat untuk Rasulullah. Itu yang paling mudah. Jadi ketika ada majelis para habaib, dikatakan di sana bahwa kalau kita sholat, mungkin sholat kita tidak diterima. Bisa jadi. Kalau kita sedekah, bisa saja hilang pahalanya. Karena diungkit. Karena kita mengeluh segala macam. Bisa hilang pahalanya. Kalau kita zakat, infak, sedekah, puasa, kita tak tahu bagaimana pahala kita. Apakah sedikit, apakah banyak, apakah hilang. Tapi kalau kita sholawat, itu sampai. Sampai kepada Rasul ya? Rasulullah dan diterima oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu kan. Kalau di ayat tuh, kalau kita telaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, kepada Rasul. Allah bersolawat, Nabi bersolawat, kita. Ini kan amalan untuk meneladani Rasulullah. Ini jalan agar kita membuat Rasulullah itu sebagai sosok, gitu. Sebagai sosok teladan. Kalau kita pikirkan juga dari ayat ini, bayangkan amalan apa yang manusia menjalankan, Allah menjalankan. Itu sholawat. Ada Allah sholat. Allah perintahkan kan untuk kita menyembah Allah. Ada Allah puasa. Enggak, malah kita yang puasa sih. Kita puasa kan untuk menekan nafsu kita. Ada Allah itu misalnya sedekah seperti kita, tidak kan? Allah menyuruh kita itu agar kita dekat kepada Allah, makanya kita sedekah. Lihat makhluk, ya kan? Agar kita dekat kepada Allah, kita ingat, kita tahu bagaimana kita diciptakan, untuk apa kita berada di dunia ini. Tapi amalan yang satu itu sholawat. Coba, kita disuruh sholawat, Allah sholawat, malaikat sholawat, tapi dengan cara masing-masing. Gitu. Kita tidak tahu, karena saya juga pernah dengar dari Buya Syukur Yasin, ya, kalau tidak salah, beliau mengatakan Allah itu punya sholawatnya sendiri kepada Rasulullah. Karena kan tidak mungkin lah, Allah itu kan salah satu sifat Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Iya, betul. Lebih pandai nih. Ya, kita cuma tahu sedikit. Nah, jadi kalau menurut aku, ya, untuk meneladani Rasulullah itu tentu kita menanamkan rasa cinta dulu kepada Rasulullah. Nanti banyak yang akan berubah dari diri kita atau menuju mana yang sesuai dengan style kita. Kita nggak boleh dong maksakan diri. Kalau memang kita sanggup semuanya, dari pakaiannya,
dari amalannya bagus, itu sangat-sangat bagus mencontoh Rasulullah gitu. Tapi kalau kita hanya mampu meniru yang mana kita tiru tanpa mengasingkan amalan atau keutamaan yang disuruh Rasulullah itu, ya kita jalankan apa yang bisa dulu. Kalau selama itu tidak melanggar syariat, tentunya kita pakainya gini nih, kaos, kemeja, tapi nutup aurat dong, gitu. Nutup aurat itu salah satu. Tapi kita mampu membaca sholawat. Itu salah satu amalan kita. Kita mau baca Quran, kita mau sholat. Itu kan perintah Rasulullah yang bisa kita jalankan. Itu perintah Allah melalui Rasulullah yang bisa kita contoh dan tirukan. Jadi kita mencintai Rasulullah dulu untuk mencari keteladanan itu sendiri. Kalau aku, paham nggak sih? Well, enak juga sih sebenarnya sih. Tapi yang hal yang mau saya bahas sendiri, kita kan sama-sama di anak ekonomi nih. Iya betul. Oh iya. Dan Rasul itu gimana ya? Kaya sih ya. Kaya sangat. Kaya, amat kaya malah. Amat sangat. Kaya. Berapa tuh maharnya waktu nikah sama Khadijah? Tolong, saya juga lupa. Ya betul. Pokoknya iya hewan. Iya. Pokoknya dia unta banyak untuk melamar istri, calon istri Rasul. Jadi itu kan, Rasul tuh masih anak muda dulunya dan doing bisnis. Iya betul. Have much money dan bisa meminang majikannya, Khadijah kan ya? Iya, karena memang kepercayaan pertama yang kita karena itu ya. So, jadi gimana sih? Ya kita ini anak muda sekarang dia bisa have much money while we are mengikuti Rasul. Gimana sih? Kalau versinya kita ini anak muda sekarang? Iya betul nih. Jadi yang keblinger kita saat ini kan banyak orang yang jadi gini konsepnya, ada orang yang mungkin dia soleh, tapi dia soleh untuk dirinya sendiri, ibadah, sholat, puasa, gitu. Ibadah untuk diri sendiri. Ada orang yang ibadah dia itu menyelamatkan orang lain. Karena ekonomi misalnya, kita udah tahu, kita masuk ke pembahasan tadi. Mungkin misalnya saya gitu kan, nih aku ibadah, aku pergi ke kampung, ke kampung, di kampung misalnya, di sana kan ada tengkulak, orang yang mengumpulkan hasil ladang misalnya. Oh, tengkulak itu seperti penanda gitu. Iya, tapi mereka menumpuk dan sesuka hati buat harga. Di kota misalnya, misalnya di kota itu tidak berubah harganya. Tapi dibilangnya berubah karena orang tidak tahu menau dan daripada nggak dapat cuan, nggak dapat uang segala macam, ya udahlah kasih aja sama gitu. Padahal 50% diturunin dari harga biasanya, dari misalnya per kilonya 5.000 jadi 2.000 dibilang. Mau tidak mau orang ya udahlah gitu kan. Nah kan ini salah satu hal yang dilarang dalam Islam, goroh namanya. Takdir. Iya. Jadi kalau kita dengan pemahaman kita aja nih, kita belum terjun ke ekonomi aja. Dengan pemahaman kita aja kita udah mampu nyelamatin orang lain, buat orang lain kaya. Kaya dalam artian cukup dong. Jadi kalau aku bilang nih, aku nih misalnya, udah aku aja nanti yang nyari info ke kota, aku cari di mana tempat ininya, nyalurin ke aku aja misalnya, dengan pengetahuan itu, dengan sistem Rasulullah tadi. Jadi oh ternyata di kota 4.000, mau nggak kalian 5.000 sama aku 1.000 misal gitu, mau dong orang misalnya dikasih disampaikan ke kota dan mereka dapat yang harga stabil. Rasul itu bisnisnya gimana sih? Rasul itu bisnisnya kayak tadi, misalnya ini ada majikan dikasih ini baju, ini misal baju ini harganya di kita nih, baju ini harganya 100.000, modalnya sekian, oke. Bisa nggak jualin? Bisa, kata Rasul. Dijualin, datang orang, ini harganya berapa baju ini? Harganya dari majikanku 100.000, untungnya aku belum dapat untung. Berapa aja dikasih dari keuntungan aku terima? Coba, konsumen mana yang nggak senang coba? Nggak perlu nawar lagi dong, konsumen. Mau nggak 100.000 gitu, 100.000, 5.000 kasih upah misalnya, kan?
Yuk, nggak apa-apa kata Rasul. Senang nggak orang? Nggak perlu tegang urat, nggak perlu debat, ya kan? Di toko sebelah kan segini, toko sebelah kan segini gitu. Kalau zaman sekarang sih makin nawar ke atas ya. Harga tinggi, sengaja kan. Itu pun tidak menyalahi Oh, sebetulnya, menawar. ya kan. Cuman kan di sana letak kejujuran dalam berdagang itu. Karena dalam hadis juga dikatakan di dalam pasar itu kan, itu salah satu tempat yang berbahaya, makanya perbanyak sedekah gitu. Artinya di pasar itu berbahayanya banyak terjadi riba, banyak terjadi ketidaksadaran kita ternyata menzalimi pedagangnya atau pembelinya gitu. Tunggu dulu, yang dimaksud tadi terjadinya riba di pasar itu riba yang di mana nih? Oh ya, pasar itu tadi aku membahasnya secara riba penambahan, maksudnya itu menipu orang lain. Oke. Ada juga, ini kan pasar secara menyeluruh kita. Contoh di di area segala macam ada penambahan dari Penambahan nggak boleh. penambahan untuk keuntungan itu boleh, Oke. tapi penambahan dari utang itu kan nggak boleh. Itu kan nggak boleh. Penambahan dari hutang. Iya, penambahan harga dari hutang itu Kartu bukan kredit. pemberian. Kartu kredit Itu gimana?